Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-54 ya, dari bab thulathi. Dalam makalah yang ke-54 bab thulathi ini dinyatakan al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwah wa ra'sum maliha at-taqwa wa ribhuha al-jannah. Ibadah itu digambarkan sebagai sebuah pekerjaan. Ibadah itu merupakan pekerjaan. Ada tokonya, ada modalnya, ada untungnya. Tokonya atau tempat usahanya itu adalah ketika seseorang bisa bersepi-sepi bersama Allah, dia bisa berdialog secara rahasia dengan Allah. Lalu modalnya adalah takwa, yakni menjaga diri agar terhindar dari siksa, baik itu dengan cara melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waribhuha al-jannah. Keuntungannya adalah surga. Dua poin yang pertama sudah kita bahas, dan malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan poin yang ketiga. Waribhuha al-jannah.
keuntungan dari usaha yang bernama ibadah itu adalah surga. Ya. Nah, oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan dengan singkat, aidarus thawabi wa ma fiha. Maksud dari surga itu adalah tempat pahala, ya. Wa ma fiha, dan semua yang ada di dalam surga itu, ya, atau di dalam pahala itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ya, saya ingin menjelaskan bahwa ibadah itu ibaratkan oleh pengarang kitab Nashul Ibad ini sebagai ibadah, ya, yang kok ibadah ya. Ibadah itu diibaratkan sebagai pekerjaan, ya, sebagai usaha, ya. Ya. Nah, pastilah ya di dalam berusaha itu ya ada untungnya, ya, ada hasilnya, ya. Dan untungnya atau hasilnya itu adalah surga. Ya. Ya. Atau dengan kata lain bahwa orang ketika sudah beribadah itu maka kemudian ya imbalannya ya tidak lain adalah surga. Ya. Makanya dulu ketika memulai kajian mengenai makalah ke 54 ini, saya mengutip salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa iman itu oleh Allah juga digambarkan sebagai kontrak jual beli, ya. Ya, yang lagi-lagi ya harganya itu ya adalah surga itu. Ya. Artinya apa? Artinya surga itu memang merupakan balasan, ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemarin poin yang kedua, ya, kita berbicara mengenai al-uqubah. Al-uqubah itu siksa, ya. Ya, siksa itu ya tentu saja ya merupakan kebalikan dari as-sawab, ya. Jadi kalau as-sawab itu pahala, ganjaran akibat orang itu bertakwa, beriman, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Nah, kalau al-uqubah, siksa itu ya akibat dari meninggalkan ibadah, ya, tidak beriman, ya, tidak bertakwa, itu ujung-ujungnya siksa. Ya. Ya, kalau siksa itu tempatnya adalah neraka, ya, yang saya kira kita sudah tahu semua itu, ya. Kalau neraka itu karena merupakan tempat siksa, ya, siksaannya itu ya amat pedih, ya. Gambaran-gambaran mengenai siksa di neraka itu menggambarkan betapa siksa di neraka itu amat pedih, ya. Al-Quran menggambarkannya sebagai azabun alim, ya. Siksa yang sangat pedih, ya, yang sangat menyakitkan, ya. Azabun muhin, siksa yang sangat menghinakan, siksa yang sangat besar, azabun azim, ya. Jadi macam-macam istilahnya itu, ya. Nah, sebaliknya kalau surga itu yang merupakan tadi, ya, tempat
pahala ya, yang merupakan balasan dari iman dan amal soleh ya, atau ibadah atau takwa itu ya, itu gambarannya ya penuh dengan kenikmatan ya. Kalau neraka itu penuh dengan kepedihan, kalau surga penuh dengan kenikmatan ya. Makanya jannah itu sering dikaitkan dengan kata an-na'im ya. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Dan sekali lagi ya, surga yang penuh kenikmatan itu ya, itu diberikan sebagai balasan bagi orang yang beriman, beramal saleh ya. Atau dengan kata lain ya bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali itu ayat Al-Qur'an yang menginformasikan mengenai surga sebagai balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu. Bagi orang yang bertakwa itu. Ya. Ya, misalnya saya sebutkan ya, di antaranya yang di paling awal itu ada surat Al-Baqarah ya ayat 28. Itu sangat tegas sekali, cukup pendek. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh ya, mereka itu semuanya adalah para ahli surga, para penghuni surga, dan mereka akan kekal selamanya di dalam surga itu. Ya. Dan ayat semacam ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Ya. Misalnya lagi yang ingin saya sebutkan secara khusus, ya, adalah yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tahzanu wa la takhafu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan diri ya, Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami ya. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten dengan ucapannya itu ya, karena dia menyatakan beriman pada Allah, lalu dia ya betul-betul mau beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan amal soleh tadi itu ya. Ya. Maka kemudian Allah menurunkan kepada mereka itu malaikat, yang para malaikat itu kemudian menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu ya. Kamu jangan takut dan jangan bersedih ya. Ya, sehingga orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara salah satu cirinya itu ya tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa susah itu, tidak punya rasa sedih itu. Ya. Lalu yang berikutnya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan kita kemudian diberi berita gembira oleh malaikat itu dengan surga yang memang sudah dijanjikan untuk kamu semuanya, untuk kita semuanya orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah dengan imannya itu. Ya. Jadi sekali lagi banyak sekali ya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa memang surga itu merupakan imbalan, atau dalam bahasa makalah ini adalah keuntungan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya itu. Ya. Dan sekali lagi ya, surga itu
Masya Allah ya, gambarannya itu terkait dengan kenikmatannya itu memang ya luar biasa ya. Ya. Wong ungkapan yang paling sederhana itu gambaran surga itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat berapa itu? 133 atau berapa itu ya. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Jadi luas surga itu seluas langit dan bumi ya. Ya, jangan dibayangkan surga itu hanya sebuah gedung gitu ya atau tempat itu ya. Ternyata luas surga itu seluas langit dan bumi, masya Allah. Betapa luasnya. Ya. Dan ya. Kalau kita baca ayat Al-Quran itu banyak sekali itu bertebaran ayat yang menceritakan atau menggambarkan betapa kenikmatan surga itu, ya, betapa nikmatnya surga itu dengan berbagai macam ya simbol-simbol kenikmatan, ya. Ya. Misalnya dalam surat Al-Waqiah itu ya, dari mulai ayat berapa itu 10 bahkan sampai 40 gitu, jadi ada 30 ayat sendiri itu berbicara itu mengenai berbagai macam kenikmatan yang ada di surga itu. Ya. Dari mulai tempat tidurnya mewah ya. Lalu kemudian dilayani oleh para pemuda yang selalu muda ya. Wildanum mukhalladun ya. Dengan membawa gelas ya yang berisi minuman yang tentu saja sangat nikmat begitu ya. Ada bidadari, ya, ada buah-buahannya juga bermacam-macam ya. Anggur, ya, delima, ya macam-macam ya. Lalu kemudian apalagi itu gambaran-gambarannya itu nanti di surga itu muda terus, tidak pernah bisa tua, tidak ada kesusahan, ya. Ya intinya gambaran-gambaran yang merupakan simbol kenikmatan ya. Ada bidadari, tadi belum disebut ya. Biasanya yang selalu disebut mesti bidadari kan ya, bidadari ya. Ya, jadi masya Allah ya, jadi gambaran-gambarannya luar biasa menunjukkan kenikmatan ya. Lalu kemudian digambarkan ya sungai-sungai mengalir di bawahnya ya. Itu semua ya untuk memberikan gambaran tentang keindahan itu ya. Nah bisa jadi memang konteksnya mengalir sungai-sungai di bawahnya itu ya, bayangkan itu kalau itu konteksnya konteks di Arab Saudi yang gersang seperti itu diberi gambaran mengalir sungai-sungai di bawahnya itu kan indah sekali itu ya. Ya, meskipun mungkin untuk orang di Wonosobo itu mungkin ya sudah biasa sebenarnya ya, tapi sekali lagi itu simbol ya, terutama dengan konteks masyarakat Arab yang di padang pasir itu intinya adalah simbol-simbol kenikmatan ya. Bahkan malahan ya sampai untuk menggambarkan betapa di dalam surga itu nikmatnya sempurna ya. Itu di dalam ayat yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ayat Fussilat 30 yang kemudian di ayat 31 itu Allah sampai menegaskan walakum fiha matashtahi anfusukum walakum fiha matad'un. Ya. Jadi
Di surga itu apa yang kalian inginkan baru berupa kerentek saja, itu batin aja, wah kepengin ini kepengin itu sudah langsung terturuti. Dan apa yang kita minta selalu ada. Itu untuk betapa menggambarkan nikmatnya di surga itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau di dunia ini kita suatu ketika ngalami, wah kepingin opo kok keturutan, kadang-kadang lagi batin loh. Aku mau lagi batin mangan opo kok ono sing ngeteri, wah kaya ning swarga. Kayaknya seperti itu kadang-kadang tuh ya. Saya ungkapannya seperti itu tuh di surga seperti itu. Eksplisit Allah menyatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Nuzulam min ghafurir rahim. Ya. Jadi itu diberikan oleh Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang sebagai balasan bagi orang-orang yang tadi itu beriman, beramal soleh, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu kekal, ya. Orang di dunia bisa jadi suatu ketika menikmati kenikmatan yang luar biasa, tapi kenikmatan itu kan sangat sementara sekali di dunia ini, ya. Masya Allah ya, paling banter berapa tahun itu, ya. Ya. Orang yang katakanlah raja begitu kan, opoe kan iso ya. Tapi kan dia terbatas kenikmatannya, ya, tetap terbatas. Lah di surga itu tidak terbatas sama sekali. Ya. Dan yang lebih menarik lagi itu kenapa tadi saya katakan sebagai simbol kenikmatan, itu sesungguhnya ya hanya sekedar gambaran saja, ya, gambaran. Nanti yang dialami itu jangan dibayangkan seperti yang kemudian kita alami di dunia, itu tidak ada itu, ya. Ya. Jadi karena apa? Karena memang dalam salah satu hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah pernah menyatakan bahwa yang namanya kenikmatan yang ada dalam surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu digambarkan Allah dalam salah satu hadis qudsi itu, ya, itu mata ya tidak pernah melihat, ya, telinga tidak pernah mendengar, ya, bahkan hati tidak pernah terbersit sekalipun. Loh, itu berarti kan, ya, kalau tadi misalnya Allah di dalam Al-Quran memberikan gambaran-gambaran kenikmatan surga seperti itu, ya, keindahan surga seperti itu, ya jangan dibayangkan seperti yang kita alami di dunia. Tentu saja lebih segalanya dibandingkan dengan apa yang sekedar ada di dunia ini, ya. Dan tentu saja ya puncaknya adalah ketika nanti di surga itu, Masya Allah ya, kita orang-orang yang beriman itu sangat bahagia, ya, sangat senang sekali, bergembira sekali kita bisa berjumpa dengan Allah itu, ya. Dan bahkan malahan bisa melihat Allah, ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang secara eksplisit menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Jadi yang pertama pakai dhat, yang kedua pakai dha, ya. Jadi wujuhu yauma idzin nadhirah, ya. Wajah mereka orang-orang beriman itu nanti di surga berseri-seri, berbahagia sekali, ila rabbiha nadhirah, ya. Kepada Tuhannya orang-orang yang beriman itu bisa melihat, ya. Ya, meskipun kemudian melihat di situ oleh para ulama diperdebatkan, ya, apakah melihatnya itu dengan melihat mata kepala atau dengan mata hati, itu ada perdebatannya. Tapi sekali lagi banyak yang menyatakan bahwa itu juga melihat secara secara ya memang kasat mata begitu, ya.
Ya, itu ya. Jadi sekali lagi intinya apa namanya ya, surga itu sekali lagi penuh dengan kenikmatan ya, dan itu sekali lagi apa namanya Allah janjikan ya kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai balasan bagi mereka memang ya. Ya, oleh karena itu ya wajarlah kalau kita itu kemudian sebagai seorang mukmin ya, ketika kita itu beribadah, ketika kita itu beramal soleh, kemudian kita mengharapkan untung, mengharapkan surga, itu ya wajar. Memang Allah sendiri menyatakan seperti itu ya. Ya, meskipun memang ya ada ya di kalangan sufi itu yang ketika beribadah itu sudah tidak lagi mikir surga neraka ya. Ibadah itu ya ibadah karena betul-betul cintanya kepada Allah ya. Tapi sekali lagi tidak salah ya, tidak salah bagi kita orang yang apa namanya beribadah kepada Allah ya. Itu kemudian orientasinya adalah dalam rangka supaya kita mendapatkan pahala surga dan terhindar dari neraka, itu ya tidak salah ya. Nah, tidak salah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang yang betul-betul beriman kepadanya ya, dengan tadi itu ya menyatakan qalu rabbunallah ya. Kita ini mudah-mudahan betul-betul yakin akan Allah ya, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, dan karena itu kemudian kita juga lalu kemudian bersyahadat dengan menyatakan Allah itu juga ilah kita ya, Tuhan yang kita sembah, kita ibadahi. Dan dengan begitu lalu kemudian kita betul-betul istiqomah. Istiqomah itu konsisten dengan apa yang kita ucapkan itu ya. Ya, konsisten dengan apa yang kita ucapkan itu ya. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah dan konsisten dengan iman kita. Nah, konsisten dengan iman itu wujudnya tidak lain ya kemudian itu tadi ya, beramal soleh ya. Amal soleh itu wujudnya itu bisa dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya. Ya, jadi mengerjakan amal soleh itu bisa dalam bentuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dan itulah yang disebut dengan takwa. Maka kalau itu semua sudah kita lakukan ya, insya Allah ya, Allah apa namanya memberikan janji kepada kita ya, ya, dan Allah itu maha menepati janji ya. Nanti akan apa namanya kita mendapatkan balasan ya, yang berupa surga itu ya. Nah, cuma memang ya sayangnya ya, yang namanya surga itu kan sesuatu yang nanti Allah berikan di akhirat setelah kita mati ya. Nah, repotnya itu banyak orang yang tidak percaya gitu loh ya. Banyak orang yang tidak percaya ya. Banyak orang yang tidak percaya ya. Nah, sehingga ya kemudian lalu itu tadi ya, orang itu kemudian untuk beribadah itu lalu kemudian berat. Orang untuk bertakwa itu berat karena tidak yakin itu kalau Allah itu janjinya pasti itu. Ya. Ya, akhirnya apa? Orang yang tidak percaya dengan janjinya Allah tadi itu, ya, lalu kemudian terima dengan mendapatkan apa yang ada di dunia itu, ya, sampai kadang-kadang direwangi
Direwangi itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Sampai dibela-belain itu ya, sampai dibela-belain kemudian berani menerjang atau melanggar berbagai aturan-aturan Allah itu, ya. Ya, jadi itu gara-garanya itu karena memang tidak begitu percaya itu dengan janji Allah itu. Padahal Allah itu adalah zat yang menepati janji, ya. Allah itu tidak pernah menyalahi janji, ya. Makanya ayat tadi itu secara eksplisit Allah menyampaikan itu, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi surga itu sudah Allah janjikan, ya. Dalam ayat yang kemarin saya kutip ketika berbicara mengenai iman yang diibaratkan dengan kontrak jual beli, itu juga Allah menyatakan itu sebagai janji Allah, wa'dan ya, sebagai janji Allah itu, ya, yang hak, bahkan ya, janji yang benar dari Allah, ya. Nah, sehingga persoalannya adalah kita ini yakin enggak itu dengan janji Allah itu, ya. Nah, kalau kita yakin, ya, meskipun toh itu nanti di akhirat, ya, insya Allah kita lalu mau berkorban, ya, untuk tadi itu, ya, melaksanakan amal soleh, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah tadi itu, ya. Nah, begitu, ya. Nah, kalau sekali lagi, ya, kok ada orang itu kemudian lalu tidak bertakwa, tidak beribadah, tidak beramal soleh, itu ya kira-kira ya orang pati yakin itu karo janji ini Gusti Allah itu, ya, atau bahkan malah tidak begitu yakin tuh dengan akhirat itu, ya. Makanya iman kepada akhirat, ya, iman kepada adanya balasan Allah yang berupa surga dan neraka itu menjadi sangat penting itu dalam ajaran Islam gitu, ya. Makanya sampai dalam banyak hadis, ya, ketika Allah itu membicarakan mengenai iman, yang disebut hanya 2 itu. Meskipun toh rukun iman itu ada 6. Ya. Apa yang 2 itu? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir pasti. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu berkali-kali Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa memang keimanan kepada hari akhir itu, keimanan tentang adanya surga dan neraka sebagai balasan bagi orang yang bertakwa dan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, itu menjadi sangat penting memang, ya, menjadi sangat penting. Nah oleh karena itu, ya, sekali lagi mudah-mudahan kita ini oleh Allah, ya, diberi kekuatan iman, ya, dan mudah-mudahan kita istiqomah termasuk iman kepada hari akhir itu, sehingga dengan begitu, ya, ekspresi yang muncul dalam kehidupan kita itu insya Allah kita mau bertakwa kepada Allah, ya, menjaga diri dari kemungkinan nanti akan mendapatkan siksa Allah dan berusaha untuk mendapatkan balasan Allah yang berupa surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini, ya, pembahasan makalah yang ke-54 dari bab sulasi ini, ya. Dan untuk bab sulasi ini masih ada satu makalah lagi, itu makalah yang ke-55. Ya, setelah itu bab sulasi selesai, setelah itu nanti kita akan masuk bab rubai. Kalau bab sulasi itu bab yang isinya 3 poin, ya. Kalau bab rubai berarti isinya 4 poin. Ya. Nanti ada bab khumasi yang isinya 5 poin. Ada bab sudasi yang isinya 6 poin, sampai nanti ada yang isinya itu 10 poin. Ya, jadi menariknya kitab Nasihatul Ibad itu seperti itu. Ya, jadi nasihatnya dikelompokkan ke dalam nasihat yang isinya 2 poin, 3 poin, 4 poin, ya, 5 poin, sehingga orang mudah mengingat, ya, dengan dikelompokkan ke dalam bab sunai, sulasi,
rubai, khumasi, sudasi, ya, dan seterusnya itu. Ya. Nah mudah-mudahan ya kita diberi umur panjang, ya mudah-mudahan ngaji meskipun toh ya pelan-pelan, ya mudah-mudahan terus berjalan, ya sampai kapanpun Allah nanti mentakdirkan kita untuk bisa mengkaji kitab ini. Harapan kita bisa selesai. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.